Selamat datang di kelas praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait closing journal entries atau jurnal penutupan. Closing journal atau jurnal penutupan itu dibuat pada akhir periode akuntansi setelah dilakukannya penyusunan laporan keuangan. Fungsi dari jurnal ini dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan hingga jumlahnya 0. Akun ini bernama akun temporal atau temporary account. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama akun nominal. Temporary account ini merupakan kelompok akun yang nilai saldonya bersifat temporal atau sementara. Maka akun-akun ini perlu ditutup pada akhir periode. Akun ini meliputi pendapatan, beban, dan juga dividen. Nah, berbeda dengan permanent account atau akun permanen, akun ini merupakan kelompok akun yang nilai saldonya bersifat tetap. Jadi akun ini pada akhir periode itu tidak perlu ditutup. Nah, akun ini meliputi ada aset, liability, dan juga equity. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akun yang perlu ditutup itu ada akun pendapatan, akun beban-beban, dan juga dividen. Nah, di sini ada net income yang perlu ditutup. Nanti kita akan jelaskan mengapa net income ini perlu ditutup. Nah, misalkan kita mempunyai pendapatan itu sebesar 1000 di sisi kredit ya pendapatannya. Nah, kemudian kita tutup di sisi debit dengan mendebit akun pendapatan ya sebesar 1000 dan mengkredit akun income summary atau laba rugi di kredit. Jadi jurnalnya itu nanti di debit pendapatan, di kredit income summary. Nah, begitu juga dengan beban. Kan beban itu saldo normalnya di debit. Misalkan di sini total bebannya itu 900. Nah, maka kalau kita tutup, itu kita pindah di kredit. Nah, maka jurnalnya nanti itu debitnya itu income summary, kita taruh di sini ya. Kemudian kita kredit beban. Biar saldonya 0. Nah, kita bisa lihat bahwa income summary itu tersisa 100 karena di sini kan kreditnya 1000 terus debitnya 900, maka tersisa 100 ya. 100 ini kita balik biar kita tutup income summary-nya, net income-nya. Jadi kan income summary-nya tadi kan posisinya di kredit, kemudian kita tutup di debit. Ya, berarti income summary 100 di debit, kemudian kita tutup di retained earning sebesar 100 di kredit. Nah, kemudian kita sesuaikan juga dividennya atau kita tutup juga dividennya. Ingat, dividen itu kan di debit, anggap saja misalkan dividennya itu 10. Kalau kita tutup berarti kita balik aja di kredit 10. Jadi dividennya di debit di kredit, kemudian retained earning-nya itu di debit. Maka nanti sisa balance dari retained earning itu di kredit sebesar 90. Ya, 90. Nanti ini akan masuk di post closing journal entries atau neraca status setelah penutupan. Nah, di sini tuh contoh soalnya ya. Kita bisa lihat, pertama kita tutup terlebih dahulu service revenue-nya. Nah, revenue pendapatan itu kan di sisi kredit. Kalau kita tutup, maka kita pindah akun revenue ini di sisi debit. Nih, dengan mendebit service revenue atau pendapatan dan juga mengkredit income summary atau ikhtisar laba rugi sebesar 10.600 sini. Nah, ini kita debit service revenue, kita kreditkan income summary. Nah, kemudian sama halnya dengan beban. Beban itu kan saldonya di debit, karena kita tutup maka kita balik saja di kredit, yaitu dengan mendebit income summary
dan juga mengkredit beban-bebannya di sini sebesar 7.700. Kita masukkan di sini. Income summary di debit 7.740. Nah, di sini kan ada selisih. Ada selisih income summary ya kan. Di income summary-nya posisinya di kredit. Karena kita mau tutup net income-nya ini, ya, kita tutup. Maka yang awalnya di kredit kita taruh di debit. Jadi 2.860 ini kita pindah di debit. Yaitu dengan mendebit income summary ya kan. Ini 2.860 dan juga mengkredit retained earning. Nah, kita taruh di sini 2.860 ya kan. Nah, kemudian baru kita tutup yang namanya dividen. Nah, dividen, ingat dividen itu di sisi debit ya kan. 500 kita tutup, kita pindah aja di sisi kredit 500. Nah, jadi di kredit dividen, kemudian kita debit yang namanya retained earning. Kita debit retained earningnya di sini 500. Ada retained earning sisi kredit 2.860, di sisi debit 500. Kita kurangkan. Lebih besar mana, kredit atau debit? Ya, benar, lebih besar kredit. Sebesar 2.360. Nah, angka inilah yang nantinya kita taruh di post closing journal entries. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai saldo 2.360, retained earning di sisi kredit. Seperti itu. Jika masih belum paham, nanti kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini kita bisa lihat, kita masukkan dulu, kita tutup dulu ya akun-akun pendapatan. Di sini kita lihat di income statement apa saja akun pendapatannya. Ada sales of merchandise di sini, kemudian ada ini interest revenue. Kita misalkan teman-teman bingung mana yang termasuk pendapatan, mana yang termasuk beban, ya lihat aja kan, kalau pendapatan itu menambah, kalau beban itu mengurangi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau sales return, sales discount itu masuknya beban karena dia mengurangi. Sedangkan sales of merchandise ini kan menambah pendapatan kan, maka ini termasuk pendapatan. Sama halnya dengan interest revenue. Jadi kita masukkan ya sales of merchandise dan interest revenue. Di sisi kredit, ingat kalau pendapatan itu kan sisinya di kredit. Jadi kita tutup, kita balik aja di sisi debit. Terus kita kredit yang namanya income summary atau itu laba rugi. Kita samakan ininya, saldonya. Kemudian kita total aja. Setelah kita menutup pendapatan, langkah selanjutnya kita akan menutup beban-beban. Ingat, beban itu di debit, kalau kita tutup berarti kita kreditkan. Jadi kita debit income summary, kemudian kita kreditkan beban-bebannya semuanya. Dari sales return, kemudian ada cost of goods sold dan juga freight rate. Kita juga masukkan karena ini termasuk beban. Kemudian kita masukkan beban operasinya semuanya. Oke. Terus kita masukkan juga other expense-nya. Ada interest expense dan bank charge. Dan juga income tax expense kita masukkan. Nah, kita masukkan semua saldonya terlebih dahulu. Nah, setelah kita isi seluruh saldonya, kita total aja di income summary seluruh saldo beban.
Selanjutnya kita tutup yang namanya net income dengan mendebit income summary dan juga mengkredit retained earning. Nah, kenapa income summary-nya di debit? Karena kita bisa lihat di sini income summary kredit dan debit itu besar mana? Kan besar kredit ya. Jadi kalau kita mau tutup, baru kita debitkan saja. Dan sebaliknya, misalkan income summary-nya itu lebih besar di debit daripada di kredit, maka kita taruh di kredit. Gitu. Karena ini besarnya lebih besar kredit, ya kita taruh di debit. Income summary-nya. Income summary kita kredit retained earning. Ini kita tinggal kurangkan saja, atau teman-teman bisa lihat di income statement di net income itu bisa. Itu hasilnya sama dengan net income after tax. Makanya ini bisa kita bilang menutup laba atau net income gitu. Nah, baru kita tutup dividennya. Nah, ingat dividen itu kan di debit, berarti kita kredit. Dengan mendebit retained earning dan juga mengkredit dividen. Kemudian kita masukkan saldonya dividen ya. Kita bisa lihat di sini. Dividennya 8 juta. Kita total. Nah, kalau teman-teman di sini lihat bahwa retained earning di kredit itu kan 1.240.000. Kita kurangkan dengan retained earning yang di debit. Ini kan minus, ya kan? Nah, kita tambah dulu retained earning yang awal sebesar 38 juta. Nah, kita baru kurangkan. Nah, hasilnya itu sama dengan retained earning akhir. Nah, retained earning akhir inilah yang kita nanti posting ke dalam post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Kita copy aja di sini di worksheet-nya akun 1 sampai akun nomor 3 nanti. Terlalu banyak ya. Kita juga copy juga ya. Ingat sampai retained earning. Jadi dividennya tidak perlu dimasukkan karena sudah ditutup tadi kan. Nah, akun-akun yang tadi, akun-akun pendapatan, akun-akun beban, itu semua sudah ditutup. Jadi makanya di post closing trial balance itu sudah tidak dicatat lagi di sini karena sudah ditutup. Nah, kenapa sih kok ditutup gitu alasannya? Karena di sini retained earning di akhir yang totalnya tadi 31 ini tadi ya 31.240 ini sudah include dividen dan net income. Nah, teman-teman kalau ingat di materi sebelumnya bahwa net income itu kan terdiri dari pendapatan dan juga beban-beban. Kalau kita masukkan lagi pendapatan dan juga beban-bebannya nanti akan terjadi double entry. Kan tadi kan beban dan pendapatannya itu sudah berada di retained earning akhir, ya kan? Dividen juga. Jadi makanya di sini kita perlu tutup akun-akun temporal ini atau akun-akun sementara ini. Gitu. Sampai sini paham kan ya? Nah, kita masukkan saja ini cash in banknya sesuai ini aja. Kita masukkan. Dan untuk retained earning di sini itu kita ambil dari saldo retained earning akhir sebesar 31.240. Kita total semuanya.
Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, kenapa akun temporer atau temporary account seperti pendapatan, beban-beban dan juga dividen itu kita tutup karena di return earning akhir ya kalau kita bisa lihat di sini itu sudah include net income dan juga dividen, di mana net income itu isinya kan pendapatan dan juga beban-beban. Jadi saldo 31.240 itu sudah include pendapatan, sudah include beban-beban, dan juga sudah include dividen. Makanya kita perlu tutup akun-akun tersebut biar tidak double entry. Kalau kita masukkan lagi di sini beban-beban dan juga pendapatannya, maka akan double nantinya. Nah, mungkin sekian dulu materi pada kesempatan kali ini terkait dengan closing journal entries dan juga post closing trial balance. Nah, jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menanyakan dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.